Gereja. Aduh. Berangkat gereja. Habis semua. Oi. Aduh, itu kok gereja. Aduh, entah itu. Entah itu mah. Entah itu. Entah itu.
Hanyut rumah. Itu, aduh, kena lagi gereja. Rumah kami Rumah runtuh, guys. Ini lebih dalam ada Bunda ini kayaknya. Iya. Umi mana? Umi. Hah? Lagi bang, apa tadi pemerintah? Untuk pemerintah semoga drainasenya segera diperbaiki. Kasihan untuk warga yang terdampak banjir. Lokasi di mana nih? Lokasi 40 Jalan Ujirejo, Zaman Nunggal 4, RT 40. Nah, PRT dari atas dia PRT. Nah, ini rumahnya Bapak Teguh, kasihan. Habis mamanya Putri itu rumahnya Nur. Mana jalannya? Ya, pegang aja. Hah? Untuk pemerintah kota Samarinda, nggak tahu lagi ya kalian ini sebenarnya kerja atau tidur. Menanggulangi banjir di Samarinda yang dari zaman ke zaman itu nggak ada solusinya, tapi yang ada malah semakin dalam seperti ini. Kalau dibilang kerja harusnya ada perubahan, tapi nyatanya sampai detik ini setiap kali hujan Kabar banjir di Kalimantan Timur hari ini. Banjir melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Timur hari ini tanggal 27 Mei tahun 2025.
Akibat kejadian tersebut banyak rumah hanyut dan rusak serta ribuan rumah serta ruas jalan terendam banjir ketinggian air 1 hingga 5 meter. Wilayah yang terdampak yakni Kabupaten Berau, Kota Samarinda dan Kutai Kartanegara. Di Kabupaten Berau, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Berau sejak dini hari mengakibatkan banjir besar di sejumlah kampung di Kecamatan Segah, pada Selasa tanggal 27 Mei tahun 2025. Kampung Long Laai dan Long Ayap menjadi dua wilayah terdampak paling parah, dengan ketinggian air mencapai 5 meter. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Berau, Novian Hidayat, menyampaikan bahwa pihaknya telah menurunkan 3 tim untuk melakukan kaji cepat, evakuasi, serta pendistribusian logistik ke lokasi. Kami sudah menerjunkan tim sejak Selasa dini hari. 2 tim pertama bertugas melakukan asesmen serta mengevakuasi warga dengan armada roda 4, perahu ketinting, dan rubber boat, katanya. Tim ketiga akan kami kirim hari Rabu tanggal 28 Mei tahun 2025, besok untuk membawa bantuan logistik pangan yang tersisa sebanyak 30 paket, sambungnya. Menurut data sementara BPBD, Kampung Long Laai dihuni 212 kepala keluarga dengan 640 jiwa. Fasilitas umum yang rusak atau hanyut meliputi 1 masjid, 2 gereja, 1 puskesmas, 1 SD, kantor kampung, posyandu, PAUD, balai pertemuan, serta dermaga. Banjir yang terjadi kali ini sangat luar biasa. Hampir semua infrastruktur rusak parah atau hanyut terbawa arus. Ketinggian air mencapai 5 meter, dan akses darat sama sekali tidak bisa ditembus. Arus sungai juga deras dan dipenuhi batang kayu, terangnya. Sementara itu, Kampung Long Ayap yang dihuni 76 kepala keluarga dengan 237 jiwa juga mengalami kerusakan serupa. Rumah ibadah, kantor kampung lama, dan pondok bersalin Desa Polindes dilaporkan rusak berat. Warga terpaksa mengungsi ke dataran tinggi. Pihaknya pun telah mengirimkan surat permohonan bantuan ke Bupati Berau. Permintaan mencakup perahu karet, logistik pangan dan sandang, susu bayi, obat-obatan, serta pakaian. Kami mohon dukungan penuh dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar bantuan segera dikirimkan. Warga sangat membutuhkan, terutama logistik dasar dan alat transportasi air, jelas Novian. Selain di 2 kampung, banjir juga menghantui sejumlah kampung lain yang berada di sekitaran Kecamatan Segah. Hingga berita ini diterbitkan, BPBD Berau terus memantau kondisi banjir dan menyiapkan langkah lanjutan untuk penanganan darurat. Di wilayah Kota Samarinda, hujan deras yang mengguyur Kota Samarinda pada Selasa tanggal 27 Mei tahun 2025, mengakibatkan banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah. Genangan air dilaporkan mencapai kedalaman antara 50 hingga 100 cm di beberapa titik. Puluhan kawasan terendam banjir, termasuk sekolah dan rumah sakit. Bencana longsor sejauh ini dilaporkan terjadi di Palaran dan Perumahan Borneo 2 Jalan Damanhuri. Sejauh ini ada 5 kawasan yang dilaporkan mengalami bencana longsor. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Samarinda, intensitas hujan tercatat antara 50 hingga 83 mm per detik. Curah hujan tinggi ini menjadi pemicu utama banjir di Samarinda hari ini. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda, Suwarso, menyebut kondisi ini diperburuk oleh pasang besar di Sungai Mahakam. Fenomena backwater menyebabkan air sungai mengalir balik ke Sungai Karangmumus, Karang Asam Besar, dan Karang Asam Kecil, sehingga memperparah genangan di dataran rendah. Genangan cukup parah terjadi di sejumlah titik seperti Jalan di Panjaitan, Simpang 4 Lembuswana, Simpang 4 Sempaja, dan wilayah lainnya. Di beberapa lokasi juga dilaporkan terjadi tanah longsor, ungkap Suwarso. Wilayah terdampak curah hujan tertinggi meliputi Samarinda Ulu dengan 85 mm dan Samarinda Utara dengan 81,5 mm. Kawasan lain seperti Palaran, Sambutan, dan Sungai Kunjang juga mengalami genangan air yang signifikan. Pemantauan juga dilakukan di beberapa titik Automatic Water Level Recorder (AWLR). Di Bendungan Benanga, Kelurahan Lempake,
tinggi muka air masih dalam kondisi normal di angka 5,572 meter. Namun, di Pondok Surya Indah dan Bengkuring, status siaga dan awas sudah diberlakukan. Kami terus memantau perkembangan cuaca dan ketinggian air, terutama di hulu seperti Sungai Siring dan Badak Mekar. Jika curah hujan di sana menurun, besar harapan genangan di kota Samarinda bisa segera surut, jelas Suwarso. Tak hanya banjir, hujan deras juga menyebabkan longsor di 5 titik di Samarinda, yakni, Jalan Gerilya Solong, Jalan Giri Makmur RT 22, Jalan Lili 2 RT 31, Perumahan Talangsari, Jalan Batu Cermin RT 05, Jalan Proklamasi Blok O Dalam. BPBD Samarinda mengimbau masyarakat tetap waspada, terutama yang tinggal di kawasan rawan longsor dan banjir. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, hujan deras yang mengguyur wilayah Tenggarong, Kutai Kartanegara, sejak hari Selasa tanggal 27 Mei tahun 2025 dini hari menyebabkan banjir melanda berbagai kawasan dengan ketinggian air yang bervariasi mulai dari setinggi mata kaki hingga sepinggang orang dewasa. Ahmad Faisal, warga Jalan Pesut, menyatakan, dari jam 6 pagi air sudah naik. Ini banjir terbesar selama 10 tahun terakhir. Wilayah kami ini dataran tinggi, seumur hidup belum pernah kena banjir. Tapi sekarang, hampir semua titik di Tenggarong tergenang. Akibat banjir ini, sejumlah sekolah di Kecamatan Tenggarong meniadakan kegiatan belajar mengajar, dan aktivitas warga nyaris lumpuh total. Petugas dari BPBD, Damkar, dan kepolisian dikerahkan untuk membantu evakuasi dan pengamanan di titik-titik terdampak parah seperti Jalan Belida, Jalan Naga, hingga kawasan Walter Monginsidi. BMKG Samarinda telah mengeluarkan peringatan dini cuaca dan mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi. Gilang dari BMKG menyampaikan bahwa meskipun musim kemarau diperkirakan baru mulai akhir Juni, curah hujan saat ini masih tinggi sehingga masyarakat harus tetap waspada. Hingga